Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup lebarkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur sebab kita hidup hari ini, disebabkan kasih-Nya kita ada di tempat ini. Dan dimanapun Anda juga berada, saya berdoa yang Tuhan akan terus menyertai kita. Di masa seperti inilah kita memerlukan Tuhan, kita berdiam dan kita mencari wajah-Nya. Walaupun pandemik ataupun statistik naik, tetapi itu tidak menghalang kita untuk datang memuji dan menyembah Dia. Amin saudara semua. Haleluya. Dimanapun kita berada, dimanapun Anda berada, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Haleluya. Bapa kami di syurga, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu ya Tuhan yang tidak pernah hilang dalam hidup kami. Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa, karena Engkaulah Bapa yang setia, karena Engkaulah Tuhan yang tidak pernah tidur. Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami, setiap pergumulan kami, setiap permasalahan kami di dunia ini ya Bapa. Engkau melihat semuanya Bapa, dan Engkau menjawab setiap doa yang mencari Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa, pada saat ini Tuhan, walaupun dalam situasi pandemik pada saat ini Tuhan, kami tidak dapat berjumpa dengan saudara-saudari kami yang lain di rumah-Mu ya Tuhan. Tetapi kami tahu ya Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu berada di mana-manapun, dimanapun kami berada Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha kuasa, sebab Engkaulah Tuhan yang maha hadir. Terima kasih Yesus. Tuhan, pada saat ini kami serahkan kebaktian kami dari permulaan sehingga akhir bela. Engkau terus berbicara dalam hidup kami, Engkau berbicara dalam hati kami, dan Engkau menjamah setiap hati yang mendengar dan mencari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Roh Kudus, biar Kau terus bekerja pada saat ini. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Semua katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Come on. Dimanapun kita berada, yang ingin bangkit berdiri dan bertepuk tangan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, yes. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, semua katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua sedia. Wow, wow, so, 1, 2, 3. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang
megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua sedia. 1, 2, 1, 2, 3. Ajak Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajak Kau Tuhan, yes, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajak Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Tuhan, bersama-Mu ya Tuhan kami dapat melewati semuanya Bapa. Haleluya. Setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
agukan kasih-Mu, Yesus. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita angkat suara kita, come on. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar Tuhan, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amen, haleluya, anugerah-Mu besar. Dan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Bapa. Benar Tuhan, hanya di dalam Engkau saja kami menemukan kekuatan. Hanya di dalam Engkau saja Tuhan kami mendapat pertolongan. Karena Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup adanya. Maka itu Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dan bersyukur ya Tuhan, karena hadirnya Engkau di dalam setiap keadaan dan situasi. Maka itulah kami ada di mana kami ada pada pagi hari ini ya Tuhan. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau dimuliakan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa menempatkan setiap umat-umat-Mu yang tak sempat hadir bersama dengan kami di dalam rumah-Mu pada pagi hari ini. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, kami percaya dan tahu Tuhan, Engkau Allah yang maha hadir, hadir bersama dengan mereka seperti mana Engkau hadir dengan kami di tempat ini pada pagi hari ini. Dan hadirnya Engkau bersama dengan umat-Mu Tuhan akan memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka damai sejahtera, memberikan mereka sukacita, dan memberikan mereka penghiburan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di dalam kelemahan tubuh, Engkau kuatkan mereka,
mereka. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Yang punya beban masalah dan pergumulan hidup Tuhan, Engkaulah jawaban yang pasti bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam kami mendengar firman-Mu Tuhan, berbicaralah Engkau Tuhan. Kami siap mendengar Engkau berbicara. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa minta semuanya ini. Amin. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Dipersilakan duduk. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada anggota tim yang telah membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan terus memberkati Anda terus di dalam pelayanan di masa yang akan datang ini. Haleluya. Salam di dalam kasih Kristus dan selamat bertemu saya ucapkan kepada jemaat Tuhan dan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Dimanapun Anda berada pada saat ini, kita percaya Tuhan tetap memberkati Anda dan Tuhan juga bersama dengan Anda oleh karena Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita melihat firman Tuhan yang telah saya ambil daripada surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-27. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-27. Baik, saya akan membacakan bahagian ini untuk kita dengan suara yang dapat didengar dan Bapak Ibu mengiringi pembacaan ini dalam terjemahan Alkitab yang ada pada kalian dimanapun berada. Ibrani 10 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-27 firman Tuhan berkata dalam terjemahan bahasa Malaysianya, oleh itu, saudara-saudaraku, dengan kematian Yesus kita mempunyai kebebasan penuh untuk masuk ke bilik maha suci. Yesus sudah membuka satu jalan baru bagi kita. Jalan yang memberikan kehidupan. Jalan ini melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jalan itu melalui yaitu tubuh Yesus sendiri. Sekarang kita mempunyai imam besar yang bertanggung jawab terhadap rumah Allah. Oleh itu, marilah kita hampiri Allah dengan hati yang tulus dan iman yang teguh. Dengan hati yang sudah disucikan daripada perasaan bersalah dan dengan tubuh yang sudah dibersihkan oleh air bersih. Hendaklah kita berpegang teguh kepada harapan yang kita akui kerana Allah dapat dipercayai dan Dia akan menepati janjinya. Hendaklah kita perhatikan satu sama lain supaya kita dapat saling memberikan dorongan untuk mengasihi satu sama lain dan untuk melakukan hal yang baik. Janganlah kita hentikan kebiasaan berkumpul bersama-sama seperti yang dilakukan oleh beberapa orang saudara. Sebaliknya, lebih-lebih lagi kita harus menggalakkan satu sama lain karena kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Ayat 26. Tidak ada lagi korban yang dapat menghapuskan dosa jika kita dengan sengaja terus berdosa setelah ajaran benar tentang berita baik sudah disampaikan kepada kita. Satu-satunya yang masih tinggal bagi kita adalah dengan takut menantikan pengadilan Allah dan api dan yang dahsyat yang akan membinasakan orang yang melawan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah bahagian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Kalau kita lihat sedikit penjelasan berkenaan dengan surat Ibrani ini.
Surat ini ditujukan kepada segolongan orang Kristen yang sedang menghadapi tantangan keras, berhadapan dengan masalah yang berat, ya. Ada kemungkinan dengan berhadapan dengan perkara itu, mereka akan meninggalkan iman percaya mereka kepada Tuhan itu. Iman percaya mereka di dalam Yesus Kristus itu. Maka itu penulis surat ini berusaha menggalakkan mereka supaya tetap percaya kepada Yesus. Sehingga dia menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah wahyu Allah yang sempurna. Penulis surat ini juga mengemukakan 3 perkara yang mempernyatakan atau menyatakan pribadi Yesus itu dengan mengatakan Yesus ialah anak Allah, anak yang kekal. Dia taat kepada Bapa melalui penderitaan yang sudah ditanggungnya dengan tabah. Sebagai anak Allah, Yesus lebih tinggi daripada nabi-nabi dalam perjanjian lama, dan lebih tinggi juga daripada malaikat-malaikat, dan bahkan lebih tinggi daripada Musa. Yang kedua, penulis surat Ibrani juga memperingatkan mereka, menyatakan bahwa Allah sudah menyatakan Yesus sebagai imam yang kekal, yang lebih tinggi daripada imam-imam yang ada di dalam perjanjian lama. Dan yang ketiga, penulis surat Ibrani juga menyatakan bahwa melalui Yesus orang yang percaya kepadanya diselamatkan daripada dosa, ketakutan, dan kematian. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, waktu saya merenungkan keadaan yang ada pada saat ini, sebagai orang Kristen kita perlu tetap melihat kepada firman Tuhan. Kembali apakah yang dikatakan firman Tuhan untuk saya dan Anda. Jadi pada pagi hari ini, daripada bahagian yang telah kita baca tadi, saya ingin membawa kita melihatnya dengan satu tema yang berkata, tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau kita lihat pengertian tetap ini berarti tak berubah, tidak goyang, tidak berpindah. Apapun keadaan, situasi, masalah, pergumulan, bahkan keadaan yang terjadi di sekitar kita, kerinduan kita, kita sebagai orang yang percaya tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seorang Kristen yang tidak berjaga-jaga hidupnya dengan benar, mudah saja dia terjatuh ke dalam kemurtadan. Mudah saja dia jatuh di dalam dosa. Mudah saja dia menyangkal siapa Kristus itu di dalam hidupnya. Dan itulah sebabnya setiap kita memiliki tanggung jawab pribadi untuk tetap berjuang dalam menjaga hidup untuk tetap tinggal berkemenangan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan sekali-kali merasa aman dan cukup hanya karena kita sudah katakan kita sudah menjadi orang percaya kepada Tuhan, lalu kita diam saja dan tidak berbuat apa-apa. Itu tidak benar. Sebagai orang Kristen kita perlu tahu apakah perkara-perkara yang dapat kita lakukan, harus kita lakukan sehingga kita tetap menjadi orang Kristen yang tetap kuat. Karena kita sadar Bapak, Ibu, bahwa sekedar mengaku percaya itu tidak cukup. Maka itu kita perlu bertindak, melakukan sesuatu di dalam kehidupan rohani kita agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kita lihat iblis pun mengakui dan percaya bahwa Yesus itu ada. Kita perlu untuk mengerjakan bagian kita agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, daripada bahagian yang telah kita baca tadi, di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-27 ini, kita melihat atau saya akan membawa kita melihat beberapa perkara yang boleh membimbing kita, yang memberikan kekuatan bagi kita agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Walau apapun
keadaan yang ada, walau apapun masalah yang kita hadapi, walau apapun pergumulan yang kita lalui, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, saya katakan di sini, perkara yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita agar kita tetap kuat di dalam Tuhan, yaitu menyadari kembali betapa berharganya jalan yang telah kita miliki datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam ayat yang telah kita baca tadi, dia berkata demikian. Oleh itu saudara-saudaraku, dengan kematian Yesus kita mempunyai kebebasan penuh untuk masuk ke bilik maha suci. Yesus sudah membuka satu jalan baru bagi kita. Jalan yang memberikan kehidupan. Jalan itu melalui tirai, yaitu tubuh Yesus Kristus. Saat kematian Yesus di atas kayu salib, waktu dia menghembuskan nafas yang terakhir, peristiwa itu menyatakan bahwa tabir pemisah yang ada di dalam rumah Allah itu yang memisahkan ruang maha kudus dan ruang kudus itu terbelah dari atas ke bawah. Jadi ini menyatakan bahwa oleh kematian Tuhan Yesus, maka setiap orang itu memiliki jalan untuk menghadap Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama orang Israel hanya dapat mempersembahkan persembahan mereka, korban pengampunan dosa mereka, korban sukacita atau pengucapan syukur mereka hanya imam saja. Tetapi setelah kematian Yesus, maka saya dan Anda, tak kira dimanapun Anda berada, tak kira keadaan yang kita hadapi, kita punya kebebasan, punya memiliki jalan yang telah Yesus berikan kepada kita untuk datang kepada Dia. Karena sebelum salib itu ada, atau sebelum Yesus disalibkan, betapa jauh dan menakutnya pribadi Allah yang kita sembah itu. Tetapi setelah pengorbanannya di atas kayu salib itu, setiap diri kita dilayakkan, ya. Setiap diri kita dilayakkan untuk dapat masuk bila-bila masa ke dalam hadirat Tuhan itu. Dan inilah hal yang boleh menguatkan saya dan Anda. Apapun keadaan dan situasi yang kita hadapi, kita sangat bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah membuka jalan, memberikan jalan yang sangat baik bagi kita. Sehingga bila-bila masa kita boleh berlutut, bersujud, berdoa, menyerahkan segalanya pada Tuhan. Dan waktu kita menyadari bahwa betapa berharganya akses atau jalan yang telah kita miliki datang kepada Allah itu melalui Yesus Kristus, itulah yang menguatkan saya dan Anda. Dan itulah sebabnya penulis surat Ibrani ini memperingatkan mereka supaya mereka tahu bahwa ada jalan bagi mereka untuk datang kepada Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya ingin mendorong kita, walaupun kita tak dapat datang ke gereja untuk beribadah dimanapun Anda berada, ketahuilah kita sudah mendapat jalan yang sudah terbuka melalui Yesus Kristus, datang untuk memuji dan menyembah Dia. Yang kedua, perkara yang boleh memimpin seseorang itu untuk tetap kuat di dalam Tuhan adalah senantiasa mendekat kepada Allah. Kalau terlihat di dalam ayat yang ke-21 sampai 22 tadi berkata, sekarang kita mempunyai imam agung yang bertanggung jawab terhadap rumah Allah. Oleh itu marilah kita hampiri Allah dengan hati yang tulus dan iman yang teguh, dengan hati yang sudah disucikan daripada perasaan bersalah, dan dengan tubuh yang sudah dibersihkan oleh air bersih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bangunlah persekutuan kita yang erat dengan Allah, diiringi dengan rasa hormat dan takut kepada Dia. Karena kita sudah memiliki satu jalan yang sangat luas, yang memberikan kebebasan kepada kita bila-bila masa dan dimanapun kita berada boleh datang kepada Tuhan. Dan satu perkara yang harus kita lakukan, kita harus melakukannya dengan hormat.
Karena dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Maka itu kita harus datang kepada dia. Karena Tuhan telah membuka jalan bagi kita. Sehingga dia berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah. Di dalam kita melihat masa-masa yang sukar pada saat ini. Tak ada tempat yang lebih selamat bagi kita pada masa ini. Karena sebagai manusia kita sangat terbatas dan sangat lemah. Tak ada kekuatan dan daya untuk mengatasi segala rintangan yang kita hadapi. Tetapi waktu kita datang dekat kepada Tuhan. Memiliki satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pergaulan yang dekat dengan Tuhan. Maka itulah yang memberikan kita kekuatan. Karena dia adalah kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Hanya dari dia saja kita dapat menerima kekuatan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, penulis surat Ibrani memperingatkan orang-orang Kristen yang sedang berhadapan dengan masalah dan tekanan yang sangat berat. Di dalam apapun keadaan yang mereka hadapi, dia berkata, marilah kita hampiri Allah dengan hati yang tulus dan iman yang teguh. Sebagai orang Kristen yang sudah mengalami banyak berkat pertolongan Tuhan. Berkat Tuhan itu menyatakan bahwa dia adalah Allah yang setia. Allah yang tak pernah membiarkan kita sendirian. Dia tetap bersama dengan kita apapun keadaan. Maka itu datanglah kepada dia. Hampirilah dia dengan doamu apapun keadaan yang kamu hadapi. Yang ketiga, perkara yang ketiga yang boleh memberikan kita kekuatan terus di dalam Tuhan. Apapun keadaan, situasi dan masalah pergumulan yang kita hadapi. Adalah dinyatakan di dalam ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, hendaklah kita berpegang teguh kepada harapan yang kita akui. Kerana Allah dapat dipercayai dan dia akan menepati janjinya. Haleluya. Inilah kekuatan kita. Marilah kita tetap berpegang teguh pada pengakuan iman dan pengharapan Injil ini. Inilah hal yang ketiga. Tetap berpegang teguh. Apapun rintangan yang kita hadapi. Apapun masalah yang kita lewati. Apapun keadaan-keadaan yang menakutkan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jangan pernah gagal untuk berpegang teguh kepada pengakuan iman kita atau pengharapan Injil. Karena Tuhan yang kita percaya itu, kata dalam ayat yang ke-23 tadi berkata bahwa Allah dapat dipercayai dan dia akan menepati janjinya. Dan ini perlu kita imani dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi orang Kristen yang tetap berpegang teguh kepada iman dan pengharapan Injil ini, walau apapun keadaan yang kita hadapi, kita tetap berdiri teguh dalam iman kita. Kadangkala ada orang Kristen yang salah faham. Dengan mengatakan, oh menjadi orang Kristen ini kita bebas daripada segalanya. Tak ada masalah dan sebagainya. Tetapi waktu masalah datang, kesulitan datang. Maka dia katakan, nah di manakah Tuhan? Kita perlu tahu bahwa firman Tuhan sudah berbicara dengan jelas bahwa setiap orang yang mau mengikuti aku, kata Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib dan mengikuti aku. Ini yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 16:24. Dan Petrus juga berkata di dalam suratnya, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21 katanya, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, namun pun kita diperhadapkan dengan bermacam-macam rintangan, masalah dan beban kehidupan. Jangan putus asa. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang tetap kuat. Berpegang teguh dengan apa yang kita imani selama ini. Apa yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Dan itulah yang ingin saya kongsikan untuk kita. 3 perkara ini menguatkan kita, dan yang terakhir sekali. Dikatakan di dalam ayat 24 sampai ayat 25. Janganlah kita hentikan kebiasaan berkumpul bersama-sama seperti yang dilakukan oleh beberapa orang saudara. Sebaliknya,
Lebih-lebih lagi kita harus menggalakkan satu sama yang lain. Karena kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. So kalau kita lihat hal yang keempat ini. Perkara yang menjadikan kita orang Kristen tetap kuat di dalam Tuhan adalah saling menguatkan dan tidak menjauhkan diri dari saudara seiman. Berbicara tentang berkumpul itu, kalau kita lihat dia pada hari ini, ya kita dilarang untuk berkumpul di dalam gereja. So mungkin kita bertanya, nah bukan ini karena kemauan kita, tetapi karena perkara-perkara yang harus kita taati. Bapak Ibu, pengertian berkumpul itu bukan hanya dia berkumpul di gereja. Tetapi ini bermakna dimanapun kita berada, kita harus mengambil masa untuk menyembah Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai anak-anak Tuhan, perkara ini sangat kita perlu, di mana kita perlu melihat dan memperhatikan satu sama yang lain. Kita memiliki kemudahan yang sangat baik. Bagaimana kita dapat berhubung dengan saudara-saudari kita yang lain. Sebagai orang Kristen melalui telepon, handphone dan sebagainya. Kita punya kemudahan. Maka itu pergunakan semua itu untuk berkumpul dan bergaul atau berkomunikasi dengan saudara-saudari kita. Dengan tujuannya kata firman Tuhan tadi untuk mendorong, menguatkan satu sama yang lain, menyatakan kasih dan perhatian kita kepada satu sama yang lain. Dan inilah hal yang dapat mendorong dan dapat membangunkan kekuatan kita di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bila tidak pernah ada badai kehidupan yang diizinkan datang, maka kita boleh saja memiliki pengertian yang lemah tentang kehidupan kekristenan. Tetapi kita akan bertumbuh menjadi orang Kristen yang kuat apabila kita berhadapan dengan tentangan atau badai kehidupan. Dan itu akan memberikan kita untuk lebih lagi mengenali jalan yang telah disediakan oleh Yesus bagi saya dan Anda untuk datang dan mendekati Dia. Maka itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, tetaplah mengejar apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Supaya kita tetap berdiri teguh, memegang janji-janji Tuhan. Tetaplah kita melihat apa yang Tuhan telah sediakan kepada kita dengan mengimani semuanya. Dan di dalam apapun keadaan dan situasi, biarlah kita menjadi orang Kristen yang senantiasa berkumpul dengan satu sama yang lain untuk mendorong satu sama yang lain dimanapun kita berada. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, yakinlah bahwa anugerah dan kasih karunia dari Tuhan sampai bila pun akan selalu cukup untuk menjaga, untuk menuntun, dan untuk menguatkan hidup kita. Apapun yang kita alami dan apapun yang kita hadapi, tetaplah mengarah pandangan kita hanya kepada Dia. Karena Dialah Tuhan sumber kekuatan kita. Dia adalah Tuhan sumber pertolongan bagi setiap orang yang percaya. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Walau apapun keadaan-keadaan yang kita lalui dan lewati pada saat ini. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Berpegang teguhlah kepada kebenaran firman-Nya. Apapun masalah yang kita hadapi. Karena Ia telah berjanji. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia tetap bersama dengan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi,
meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita diam sejenak. Merenungkan diri kita, serta memandang kepada Tuhan. Apa yang telah dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini adalah perkara yang harus kita lakukan secara pribadi di dalam diri kita sebagai orang Kristen, agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dengan menyadari betapa luasnya, baiknya jalan yang Yesus telah berikan kepada kita melalui kematiannya di atas kayu salib, sehingga kita tetap dapat datang kepada Dia walau apapun keadaan dan situasi yang ada. Firman Tuhan memperingatkan saya dan Anda bahwa apapun keadaan yang ada, biarlah kita tetap memandang kepada Dia. Biarlah kita saling menguatkan satu sama yang lain. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang tetap berpegang teguh kepada iman kita. Bapak Ibu, saya tidak tahu keadaan dan situasimu pada saat ini. Tetapi Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dalam Dia mengenali keadaanmu, Dia tetap menolong kita. Dia sedia menerima apa adanya kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Sorgawi, Engkau adalah Bapa yang sangat baik. Bapa yang sangat mengasihi kami. Dan Bapa yang sangat mengenali kami. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Di mana Engkau telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Menyatakan isi hati-Mu dan kerinduan-Mu agar kami tetap menjadi orang Kristen atau anak-Mu yang tetap kuat di dalam Engkau. Walau apapun keadaan yang ada. Walau apapun beban masalah yang kami hadapi. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berhenti berbicara daripada firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa dan mohon, biarlah Engkau Roh Kudus terus berbicara kepada jemaat-Mu, agar mereka mengenali kebenaran firman-Mu dan tetap berpegang teguh kepada firman-Mu, sehingga mereka tetap menjadi anak-Mu yang tetap kuat di dalam Engkau. Tuhan Yesus, hamba berdoa menempatkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Mohon agar Engkau membungkusi dan menaungi jemaat-Mu ini di dalam kuasa-Mu dan darah-Mu Yesus Kristus. Apapun keadaan-keadaan yang ada, hanya kami menempatkan tubuh, jiwa dan roh kami dalam tangan-Mu. Bungkusilah kami, agar kami tidak disentuhkan atau dijangkiti oleh virus atau kuman COVID-19 ini. Bagi saudara-saudari Bapak Ibu yang bekerja dan dimanapun mereka berada, sampai pada anak-anak kami yang kecil sekalipun Tuhan, Engkau bungkusi mereka. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak kami yang akan memulakan sesi persekolahan mereka pada minggu yang akan datang ini juga. Ya mereka Tuhan, Engkau bungkusi mereka di dalam kuasa dan darah-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami tidak lupa mengingatkan saudara-saudari kami yang mengalami penyakit ini ya Tuhan. Yang telah diketahui atau didiagnos mereka mengidapi penyakit COVID ini. Tuhan, kami tetap percaya kuasa-Mu dan darah Yesus itu lebih berkuasa daripada segala kuman penyakit ini. Maka itu kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa bilur-Mu akan menyembuhkan mereka, membebaskan mereka daripada penyakit ini dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkat damai sejahtera, penyertaan Tuhan menyertai jemaat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Amin. Sekian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Dan kita beri masa untuk berita gereja. Harap maklum bahwa gereja akan ditutup buat sementara waktu. Kelompok sel tetap berlangsung. Sila berhubung dengan ketua kelompok Anda untuk maklumat lanjut. Dimanapun kita berada, marilah kita berdoa untuk keadaan masa sekarang
untuk jemaat Tuhan, perlindungan dan keperluan masing-masing. Untuk persepuluhan dan persembahan, ia boleh dibayar melalui cek, tunai dan online banking. Butiran bank adalah seperti berikut. Jika anda telah membuat pembayaran, sila maklumkan kepada bendahari gereja kita, Deacon Richard Pengiran. Selamat Tahun Baru! Kami di BM Pelita ingin mengucap selamat hari jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan Januari. Tuhan memberkati anda dan keluarga anda. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Jumpa lagi.